Sekarang adalah momen krusial untuk mencuci piring. Lawan ini tidak bisa diremehkan. Menarik. Ada yang nyata, ada yang palsu. Tampaknya Presiden Cheng adalah ahli dalam bermain catur. Jika kita melewati proses pencucian, langsung meluncurkan harga saham sambil menarik kembali. Presiden Xi ini, apakah akan membuat penilaian yang salah? Mata asliku memang sedikit, tapi mata palsu saling terhubung. Putaran ini aku yang menang. Bagaimana dengan Lin? Maaf Presiden Cheng, kami rugi 300 juta. 300 juta. Perusahaan ini adalah jerih payahku. Semua salahku. Bos, selama bertahun-tahun ini kamu selalu berkutat dengan desain. Tidak pernah menang melawan Presiden Xi. Ini wajar saja. Tidak, aku sudah menyelidiki. Dia dan aku baru saja kembali ke negeri. Kali ini, dia masih lebih unggul dalam catur. Lin, segera pesankan tiket ke Jinghai. Aku akan menemui Presiden Grup G ini secara langsung. Aku baru saja menerima kabar. Cucuku kembali ke kota Jinghai. Kalian segera ke bandara untuk menghadangnya. Kali ini, apapun yang terjadi, harus membuatnya menikah dengan anak Ji itu. Ya. Halo Presiden Dan, Lokasi Hotel sudah dikirim ke ponselmu bandara. Anda di Jinghai, asing dengan tempat dan orang. Harus tetap rendah hati ya. Aku juga ingin rendah hati, tapi kemampuan tidak mengizinkan. Kalian semua, lagi-lagi nenekku yang menyuruh kalian untuk menekanku menikah. Non. Nenek sudah memberikan perintah keras. Bahkan jika harus mengikat, kami akan mengikatmu untuk pernikahan politik. Sudah abad ke-21, kenapa nenekku masih kolot seperti ini? Pria hanya akan memperlambat kecepatanku menghasilkan uang. Tidak bisa. Aku tidak akan kembali. Aku sudah menikah. Non, apakah kami percaya? Lebih baik pulang bersama kami. Tunggu. Tidak percaya ya? Aku akan segera memanggil suamiku keluar, dia ada di sini. Pasti Xiao Cheng hari ini akan datang. Benar-benar. Jizong, Anda baru saja berselisih dengan Xiao Cheng. Lebih baik Anda menghindar. Apa yang harus dihindari? Dia bisa menangkapku. Itu dia. Tolong beritahu nenekku, aku sudah menikah dengan idamanku. Cowok ganteng, tolong bantu aku. Ikuti saja aku, diam saja. Bagaimana sekarang, percayakan? Kalau kalian sudah menikah, kenapa tadi tidak keluar dari bandara bersama? Tadi, aku. Itu kesalahanku. Aku menerima telepon. Jadi aku menyuruh istriku menunggu di luar. Cowok ini cepat tanggap ya. Ya. Aku tadi memang ingin menunggu di luar sebentar. Tidak menyangka kalian cepat sekali keluar. Bagaimanapun juga, Anda sudah menikah ini. Bukan hal sepele. Kami tetap harus meminta Anda pulang. Silakan ibu tua memutuskan. Tunggu sebentar. Pergi. HM. Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Aku baru saja bilang padanya, hari ini adalah hari pernikahan aku dan istriku. Aku sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk istriku. Dia mungkin takut mengganggu kencan kita, jadi dia pergi dulu. Lalu apa yang kamu tunjukkan padanya? Nggak heran dia percaya. Ini berlian berbentuk pirkan. Sebagai hadiah pernikahan. Cukup cocok.
Kamu juga paham berliannya. Anda di Jinghai, orang dan tempat asing. Harus tetap rendah hati ya. Ini. Sebenarnya keluargaku dulu bergerak di bidang perhiasan, tapi kemudian jatuh miskin. Ibuku meninggal. Aku dari anak orang kaya menjadi orang miskin. Keluarga ini untuk mendapatkan uang mahar. Jadi mengirim orang menangkapku untuk dinikahkan. Nasibku terlalu sial. Dia juga dipaksa menikah. Katanya calon suamiku juga datang ke kota Jinghai. Daripada menikahi seseorang yang asal-usulnya tidak jelas dan terus diawasi, lebih baik dengan seseorang yang tidak menuntut apa-apa dariku. Lebih tenang dan mudah. Bagaimana kalau kita menikah saja? Menikah kamu serius? Keluarga saya mendesak saya. Tenang saja. Jika setelah menikah kamu tidak suka, saya tidak akan memaksa kamu untuk lebih jauh. Nenek sangat cerdik. Mungkin benar-benar membutuhkan surat nikah untuk bisa lolos. Kalau begitu, baiklah. Sekarang kita langsung menikah. Tidak disangka, saya Cheng Anci tanpa sadar menikah kilat. Suami saya bernama Ji Jinghi. Namanya cukup bagus. Oh ya. Pekerjaanmu apa? Dia adalah CEO dari grup G. CEO Ji. Saya adalah supir. Dari CEO grup G. Saya ke bandara untuk menjemput sekretaris kecil Wu. Dia adalah orang kepercayaan dari CEO G. Oh, begitu. Sekretaris Wu ke depannya mohon banyak merawat Jinghi. Baik-baik. Tenang saja CEO G. CEO G. Bekerja dengan serius dan bertanggung jawab. Hari libur juga sering lembur. Pasti akan segera naik jabatan dan gaji. Hahaha. Kalian ini CEO Ji benar-benar bukan manusia ya, sampai memaksa seorang supir lembur setiap hari. Kedepannya rumah ini, biarlah aku yang merawat. Itu. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Aku akan kirimkan alamatnya padamu. Kamu pulang lebih awal ya. Oke. Ji kecil. Ji Zong. Selamat ya, kamu sudah menyelesaikan masalah pernikahan selalu membuatmu pusing. Lalu apa rencana selanjutnya? Presiden Cheng akan segera datang ke kota Jinghai. Blue Diamond itu adalah sesuatu yang dia selalu ingin dapatkan. Apa acara lelang sudah diatur? Sudah semua diatur. Chen Xin dari Departemen SDM akan bekerja sama denganmu untuk membuat Cheng terkejut. Ya. Aku akan membuatnya tahu kota Jinghai hanya bisa menjadi wilayahku. Cheng Zong lelang malam ini. Kamu tahu ini adalah jebakan dari Ji. Masih mau pergi? Kali ini aku datang ke Jinghai untuk Blue Diamond yang paling disukai oleh Mama sebelum meninggal. Lelang malam ini, aku pasti akan menang. Mama yang menjual Blue Diamond ini untuk mendukungku. Sehingga aku bisa mendirikan Cheng. Aku harus membawa Blue Diamond ini kembali. Wangi sekali. Kamu bisa masak juga? Ya. Aku koki bintang 3 Michelin loh. Tidak menyangka, kamu sama seperti aku suka membual. Kenapa tidak beli apa-apa di mall? Tidak mau pakai kartuku? Bukan. Aku baru kembali ke Jinghai, tidak kenal siapa-siapa, dan tidak tahu kapan bisa dapat pekerjaan. Sebaiknya kita tidak berbelanja secara Di berlebihan. pergelangan tangannya, ternyata ada tahi lalat kecil. Cukup imut. Kamu ketawa apa? Tidak apa-apa. Meskipun sekarang keadaanku sedang sulit, tapi sedikit banyak, masih ada tabungan lama. Bagaimanapun juga tidak boleh menyusahkan suami, tidak boleh membiarkan suami menderita. Benarkan, ini pakai saja sesukamu.
Inikah yang disebut dimanja? Sepertinya tidak buruk. Anci, berapa banyak uang di kartu ini? 300, 500. Aku tidak ingat. Kurang 1 juta. Seharusnya tidak apa-apa. Nanti, suruh Xiaowu transfer 3 atau 5 juta. Seharusnya tidak masalah. Lagi pula dia mungkin tidak tahu. Makan. Aku mulai makan ya. Ada rasa seperti keluarga. Sebenarnya cukup enak. Ini kok mirip tiket lelangnya. Sial-sial, nenekku mengejar. Cepat sembunyi. Bukan. Pastikan sembunyi dengan baik. Tidak disangka, aku yang bergelar CEOG, bisa mendapatkan apa saja. Segalanya ada, tapi akhirnya harus bersembunyi di lemari. Padahal aku menikah dengan cara yang sah. Nenek. Ya. Nenek. Ya, nenek. Cucu, kamu bilang enggak mau nikah. Ya sudah, bagaimana bisa sembarangan cari orang, lalu nikah. Kalau ketemu pria yang punya niat jahat, gimana? Enggak boleh. Nenekmu ini pasti akan memeriksanya. Orangnya. Dia? Aduh, aku tiba-tiba lupa. Nenek, Anda datang tidak tepat waktu. Dia tadi sedang masak. Terus, kantor telepon. Dia langsung berangkat kerja. Nggak ada di rumah. Nenek, Anda datang lain kali saja. Kyuku, kamu masih mau bohong. Kedua kamu, aku tahu kok, dia pasti ada di sini. Nenek. Aku bilang kan, dia sudah keluar. Anda datang lain kali. Kita keluar dulu. Selesai. Nenek. Sebenarnya, Baiklah, cucu, kamu masih berani bohong. Hari ini aku mau bilang apa? Aku pasti mau lihat. Siapa sih orang yang kamu nikahi kilat itu? Bagaimana rupanya? Jangan halangi aku. aduh, nenek. Hai, nenek. Kok kamu? Apa kamu yang Anci nikahi kilat? Nenek. Kenal ya kalian. Kak Cheng, lihat, ini cucu laki-laki aku. Nikah kilat ini. Langsung aja ditetapkannya. Oke, aku setuju. Hahaha. Nenek. Aku nggak peduli dia cocok apa nggak sama selera kamu. Tapi, aku udah nentuin dia. Lagi pula, kami udah nikah. Udah jadi beras matang. Meskipun kamu suruh kami cerai, aku pasti nggak mau. Nenek, kasih aku kesempatannya. Aku pasti bakal baik sama dia. Apa kalian yakin? Memang mau nikah sama dia? Yakin. Tapi Anci, nikah kalian terlalu cepat. Kalau nanti, nggak cocok gimana? Nenek, meskipun kami nikah kilat, tapi aku udah siap untuk hidup sama dia seumur hidup. Aku nggak akan mengecewakan dia. Aku nggak khawatir sama kamu. Aku ngomongin Anci. Aduh, nenek. Aku juga akan mencintai Jingyi seumur hidupku. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Baiklah kalau begitu. Anci, lagi pula kamu sudah dewasa sekarang. Nenek sudah tua. Tidak bisa mengaturmu lagi. Pergi dulu ya. Nenek, hati-hati di jalan ya. Nenekku ini memang suka cemas soal pernikahanku. Maaf ya. Menyusahkanmu bersembunyi di lemari selama itu. Tidak apa-apa. Lagi pula, yang penting masalahnya bisa diselesaikan kan? Kalau tidak ada hal lain, aku mau istirahat dulu ya. Pintu. Oh.
Suamiku yang baru, ternyata tampan sekali. Apa kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Terima kasih. Tidak disangka waktu berjalan begitu cepat. Sudah jam 12 siang. Aku masih harus ke lelang. Lalu bagaimana ini? Ternyata sudah jam 12. Lelang akan segera dimulai. Aku harus segera mencari alasan untuk pergi. Jangan sampai Anci menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kamu mengantuk. Kalau begitu selamat malam. Semua sudah dipersiapkan. Semua sudah diatur. Chen Xin akan membantu menawar untukmu. Pasti tidak akan membiarkan berlian biru ini. JDK Tiangan Xiao Cheng. Baguslah. Xiao Ji, kota Jinghai ini, kan wilayah Anda. Anda yakin, Presiden Grup Cheng, pasti akan datang. Saya sudah selidiki. Berlian biru ini sangat berarti baginya. Dia pasti tidak akan melewatkannya. Jadi kali ini adalah kesempatan terbaik saya untuk menghancurkannya. Xiaoji. Terakhir kali, saya kalah di tangan Anda. Kali ini, saya pasti akan membuat Anda membayar semuanya. CEO Ji memang ahli strategi. Lihat, mobil Grup Cheng. Akhirnya datang juga. Tapi sosok ini, kenapa terasa sangat familiar? Saya merasa pernah melihatnya di mana. Ternyata, Xiaoji juga sangat misterius. Salam kenal. Sudahlah, pasti hanya pikiran saya saja. Xiao Cheng baru saja tiba di Jinghai. Mana mungkin saya pernah melihatnya. CEO Cheng. Di luar anginnya kencang. Masuk ke dalam ruang lelang saja. Ya. Xiaoji. Hei. Saya Chen Xin. Maaf, saya terlambat. Kalau sudah datang, cari tempat duduk sendiri. CEO Cheng. Xiaoji, Anda tenang saja. Saya tidak hanya akan membantu Anda minum. Masih akan membantu Anda mempermalukan Cheng Zong dengan baik. Nanti, Anda pasti akan melihat nilai saya. Semuanya, kita akan menyambut barang lelang yang paling dinantikan. Sebuah berlian biru, beratnya 35 karat. Harga awal. Sekarang, lelang dimulai. Ternyata berlian ini. Mama, tenang saja. Saya pasti akan membawa berlian ini pulang. Lelang dimulai. 55 juta. 6 juta. 65 juta. Itu karyawan G Group. Ya kan? Tidak menyangka, G Group sangat kaya. Karyawan biasa bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tentu saja, di kota Jinghai ini, siapa yang tidak kenal G Group? Aduh, saya rasa kita sebaiknya tidak bersaing. Bagaimana Chen Xin juga ikut meramaikan. Cheng Zong, berlian biru ini bukan sangat penting bagi Anda. Mengapa Anda tidak menawar? 7 juta. 0. 1 sen. 75 juta. 01 sen. 8 juta. Sebenarnya masih ingin bermain lebih lama. TAPI Zong pasti sudah tidak sabar. 10 juta.
Cheng Zong, ini cuma 10 juta saja. Kenapa ekspresimu begitu sulit? Iya juga, baru 10 juta. Sudah tidak mau menawar lagi. Tidak menyangka, Cheng Zong yang terkenal. Ternyata hanya begini. Tidak punya modal. Masih pura-pura orang kaya. Benar-benar murahan. Tidak menyangka, Cheng Zong yang termei sihir. Ternyata bahkan 10 juta tidak bisa keluarkan. Benar-benar memelukan. Siapa yang tidak setuju? Seorang bos. Ternyata tidak bisa menandingi. Karyawan Ji Zong, apa itu presiden direktur? Menurutku, cuma lelucon saja. Kalau bukan karena si Ji menang 300 juta dariku, 10 juta ini tidak akan kuperhatikan. Tapi sekarang, dana saya tidak bisa kembali. Uang di tangan, masih harus menghidupi keluarga. Ini bagaimana ya? 10 juta. Masih ada yang mau menawar. Jujur saja, lelang ini, kamu tidak mungkin menang. Di belakangku, ada Ji Zong yang mendukung. Ingin mendapatkan berlian biru ini. Kamu pantaskah? Aku bilang karyawan Ji Group ini, kenapa begitu sombong dan arogan? Ternyata, semua ini, itu semua Ji selalu diatur. 10 juta kali. Berlian biru ini, nona ini. Cheng total. Aku hanya ingin memberitahumu, di Jinghai, siapa pemiliknya. Bahkan jika itu milik Jiku, seorang karyawan kecil, juga memenangkan Anda di lelang. Tampaknya, lelang ini. Tapi dia, cara untuk mempermalukan saya. Sayang sekali, berlian biru ini, aku tidak bisa membawanya ke ibu. Tahi lalat ini. Di pergelangan tangannya, sebenarnya ada tahi lalat kecil. Sangat lucu. Apa yang kau tertawakan? Tahi lalat ini. Dan di pergelangan tangan Anci, persis sama. 10 juta 2 kali. Masih ingin bertarung denganku. Baru saja kehilangan 3 miliar. Sekarang, tidak bisa. Berlian biru. Hati Anda pasti sangat tidak nyaman. Aku minta maaf, ibumu. Selamanya, aku tidak bisa melihat berlian biru ini. Ibuku sudah mati. Anda harus berani mengatakan satu hal lagi. Hati-hati aku merobek mulutmu. Kemudian keluarga jatuh, ibuku meninggal. Anci, apakah itu kamu? Sebenarnya menyelidiki nama asli saya benar-benar disengaja. Ji Jenderal, tolong lakukan sendiri. Ji Yanro, jangan embarrass orang yang tidak tahu terima kasih. Berbicara lagi, aku beritahu kamu. Sekarang berlian biru ini, milik keluarga Ji. Ibumu bahkan jika masih hidup, hanya akan merasa malu padamu. Mengerti? Kamu, pada akhirnya gagal total. 10 juta 3 kali. Aku akan menghitung mundur 3 angka. Cepat pukul. Berlian biru ini, aku Chensin pasti dapatkan. 2. 1. 100 juta. Berlian ini, untuk wanita di sampingku. Ji. Cheng percaya atau tidak? Ini bukan niatku. Aku punya hal yang lebih penting untuk diverifikasi. Permisi. Mari kita ucapkan selamat pada wanita ini yang mendapatkan berlian biru. Silence Lisaken Procedure Sarah, Terima di sini. Sebulan kemudian, kami akan mengirimkan barang lelang ke rumahmu. Ji, bagaimana kamu bisa mencuyakan Cerdas juta dan memberikannya pada Cheng? Abaikan dulu ini. Aku menemukan hal yang lebih menarik. Pulang dulu. Jika kamu benar-benar presiden grup perusahaan Cheng, maka sekarang seharusnya belum pulang. Anci, sebenarnya kamu siapa? Apakah Anci benar-benar? Tebak siapa aku? Jinghi, kamu sudah kembali. Ah. Nah. Aku lihat ada toko kue yang bagus. Aku sengaja beliin buat kamu. Merek ini memang cuma ada di pasar malam Dongjiao. Pasar malamnya jauh dari rumah, paling nggak sejam. Kayaknya CEO Cheng bukan Anci. Makasih ya Anci.
Untung aku udah siapin jasa antar, jadi nggak ada yang salah. Diam aja ngapain? Sini coba. Sini aku suapin. Ah. Maaf. Aku lab ya. Anci. Gak usah. Beneran udah cukup. Ini mungkin nggak bisa hilang. Gimana kalau kamu ganti baju? Aku cuciin. Oh. Tunggu. Ngapain? Ganti baju dong. Gak ganti baju gimana mandi? Jangan lihat-lihat. Anci. Ini gambar kamu yang bikin ya? Iya. Aku yang gambar. Gak bisa cuma Anci yang kerja keras cari nafkah. Aku juga harus bantu. Coba interview di G Group. Ah. Ini kantor pusat G Group. Aku harus lihat di kota Jinghai, pesaing terkuatku sebenarnya kayak apa. Ayo. Chen Xin, kebetulan banget. Cheng Anci. Saat SMA, aku berdiri di sebelahmu. Kupu-kupu cantik, hidup seperti itik buruk rupa. Hah? Aku ingat. Cheng Anci. Setelah lulus, tidak bisa bertahan di kota King Kong. Lalu datang ke kota Jinghai, menjadi sampah masyarakat ya. Tidak disangka setelah bertahun-tahun. Selera MU semakin buruk. Bahkan menikah dengan sopir truk roti, sopir bau. Benar-benar tidak punya kemampuan. Dari ucapanmu, kamu sudah naik ke dahan tinggi. Tentu saja. Targetku adalah Jizong yang kembali dari luar negeri. Jauh lebih baik darimu. Tidak tahu berapa kali lipat. Tidak disangka kejadian terakhir di lelang belum membuat wanita ini belajar. Suamiku baik-baik saja. Tolong bicara dengan sopan. Orang kampung, pantas bicara tentang sopan santun denganku. Buang-buang waktuku. Kamu. Sudahlah, jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Dasi MU miring. Benarkah? Ah, jangan repot-repot. Biar aku yang atur. Baiklah, serahkan padamu. HM. Sudah. Bagaimana menurutmu? Sangat bagus. Terima kasih Anci. Hal kecil. Kalau begitu aku pergi interview dulu. Kerja yang baik ya. Sampai jumpa malam ini. Pak Ye, apa ada masalah? Kecepatan berubahnya ekspresi ya. Tadi ekspresinya, seperti sedang menikmati angin apa yang terjadi. Pak Ye, proses masuknya istri, sudah selesai semua. Tinggal menunggu masuk kerja. Aku akan pergi melihatnya. Interview. Pak Ji, dasimu tidak rapi. Sudah mengikuti saya. Lumayan lama juga ya. Kenapa selera ini tidak ada peningkatan? Aku kasih kesempatan lagi. Ulangi kata-katamu. Wow. Aku tadi tidak melihat dengan teliti Pak Ji dasimu ini. Sangat bagus sekali. Aku merasakan suasana estetika yang kuat dari dasimu ini. G Group ini tidak terlalu bagus juga. Lantainya belum semahal Cheng Group. 1601 ini dia. Halo para pewawancara, nama saya Cheng Anci. Ini adalah resume saya. Cheng Anci. Kita benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Kalau tidak cocok silahkan pergi. Chen Xin, kamu belum melihat karya saya. Apa yang bagus? G Group kami. Bukan sembarang tempat sampah, tidak punya latar belakang keluarga. Tidak bisa masuk ke lingkaran perhiasan ini. Tapi Kak Chen, ini resume rekomendasi internal. Rekomendasi internal yang merekomendasikannya, bukan suaminya. Supir rendahan. Apa yang istimewa? Menurutku, kamu dan suamimu harus keluar dari perusahaan.
Wah, itu asistenmu. Siapa pria tampan di sebelahnya? Tidak tahu, tapi sangat tampan. Sangat tampan. Ji Gru, dengan pewawancara sepertimu benar-benar memalukan. Aku sarankan kamu lebih hati-hati. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Jangan sok jago di sini. Kamu dan suamimu, orang rendahan. Kamu mengancam apa? Cepat pergi, atau aku akan panggil satpam. Siapa yang berani mengganggu orangku? Kak Chen, kamu mungkin salah. Yang merekomendasikan Cheng Anci adalah CEO kita. Apa? Yang merekomendasikan Cheng Anci adalah CEO Ji. Benar. Resume ini adalah rekomendasi internal COG. COG sudah melihat gambar desain Nona Cheng. Sangat puas. Jadi secara khusus memberikan. Tapi, apakah CEO Ji salah? Desainer magang. Sudah tidak ada kuota lagi. Baiklah, oke. And hate. Cheng Enchi bukan desainer magang. Tapi, Kepala desainer. Apa? Kepala desainer. Bagaimana mungkin? Ini memang pesaing saya, Presiden Ji. cukup visioner. Nona Cheng. Silakan datang dengan saya. Cheng Anci, jangan berpikir bahwa bantuanmu, kau bisa menutupi. Endemen anggus saya. Nona Cheng. Ini adalah milik Anda nanti. Kantor independen. Lihat apa lagi. Tidak puas dengan tempat kantor ini meskipun tidak sebanding dengan Cheng, tapi juga make up cukup besar. Kalian Ji selalu dermawan. Itu tidak ada. Terutama Nona Cheng. Anda adalah suami umum kami. Apa itu? Objek layanan. Hahaha. Kami selalu menempatkan karyawan perusahaan. Mereka dianggap sebagai objek layanan. Memenuhi mereka semua. Permintaan yang wajar. Tak terduga Ji. Sangat dingin untuk Chen Xin. Secara pribadi, bos yang bijaksana itu benar-benar membuat saya. Semakin penasaran. Nona Cheng itu. Anda sendiri. Aku akan melapor ke Ji. Asisten Wu, dokumenmu. Barusan asisten Wu bilang, dia mau cari Dirut Ji. Halo. Saya mau tanya, kantor Dirut Ji ada di mana ya? Kami aja belum pernah ketemu Dirut Ji. Gimana tahu dia di mana? Terima kasih. Misterius banget ya. Kalau gitu, saya cuma bisa pakai cara paling bodoh. Satu-satu dicoba. Masuk. Gimana urusannya? Sudah diatur semua. Nona Cheng sudah resmi kerja. Kantornya juga sudah diatur. Semua lancar. Lanjutkan. Minggu lalu Anda berpidato di Huabin sukses. Staf di sana mengirimkan foto. Silakan lihat. Ini ruangan terakhir. Proyek ini kurang lebih seperti itu. Ada pesan apa lagi di Rutji? Jinghi. Kok kamu di sini? Barusan asisten Wu panggil. Nona Cheng itu. Jangan salah paham. Kami sedang Latihan. Kalian. Latihan. Itu. Dirutji kan sudah lama tidak muncul. Xiao Wu dia. Gugup ya. Terus dia cari aku. Minta bantu latihan. Bagaimana cara lapor kerja? Iya begitu. Nggak nyangka cuma laporan. Bisa bikin Wu kecil takut segitu. Kayaknya si Ji ini, wajahnya pasti serem banget. Kenapa kamu? Apa AC-nya terlalu dingin? Gak apa-apa. Nggak boleh. Kamu gimana kalau sampai sakit? Remote-nya di mana ya? Foto. Ada apa? Di sini. Anginnya kencang. Aku takut kamu kedinginan. Terus aku peluk kamu. Biar lebih hangat. Aku nggak dingin. Baguslah kalau nggak dingin. Hacho. Ada kecoa. Gak apa-apa. Asistenku udah injek mati. Udah mati. Gak usah takut. Gak bikin kamu kaget kan? Gak apa-apa.
Gak usah takut, cuma kecoa doang kok. Asistenku udah injek mati. Ah, gak apa-apa. Aduh. Kayaknya aku keracunan makanan. Aku mau ke rumah sakit dulu. Lanjutin aja. Kenapa kamu? Kelihatannya serem banget. Lagi latihan kan ini. Masih di dalam karakter. Kayaknya si Wu ini beneran takut sama si Ji sampai perlu latihan. Pantas aja potong bonusnya, membuatnya takut, agar dia tidak selalu berisik. Apa yang terjadi? Saya perut sakit. Kamu juga sakit perut. Ah. Cepat ke toilet. Pergi. Halo. Halo Tuan Cheng. Berlian biru yang Anda kirimkan terakhir kali telah kami poles sesuai dengan desain Anda. Sudah selesai. Apa Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan mana? Ji. Tapi Tuan Cheng, bukankah Anda selalu tidak akur dengan Tuan Ji? Berlian biru itu diberikan oleh Tuan Ji kepada saya. Lain kali, anggap saja sebagai balas budi padanya. Lagi pula, saat ini di GC ada orang yang sangat penting bagi saya. Saya harap dia bisa berkembang lebih baik. Baiklah Tuan Cheng. Saya mengerti. Saya akan segera mengirimkan kontrak. Baik. Grup Cheng ingin bekerja sama dengan perusahaan GC kami. Tuan Ji. Mengenai hal tadi, benar-benar maafkan saya. Nona Cheng datang begitu tiba-tiba. Saya benar-benar sedikit. Saya memanggil Anda bukan untuk membahas hal ini. Tadi Cheng Si mengirim email mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan GC kita. Bukankah Cheng Si selama ini selalu tidak akur dengan perusahaan kita? Pasti ada sesuatu yang aneh di balik ini. Ji Zong, Anda sebaiknya. Saya sudah berjanji. Semuanya terburu-buru. Kamu terlalu heboh. Kenapa? Setelah pertemuan terakhir, saya merasa dengan karakter Cheng Zong tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan Ji. Tapi, saya perlu mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk menangani ini. Bagaimana kalau saya serahkan proyek ini kepada Miss Cheng? Proyek ini. Assistant Wu, Anda datang. Apa ada instruksi dari Ji Zong? Tidak ada hubungannya denganmu. Saya mencari Miss Cheng. Asisten Wu. Ada klien yang datang lebih awal. Anda perlu pergi. Asisten Wu, bagaimana kalau Anda berikan dokumennya kepada saya yang akan mengantarkannya? Baiklah. Ingat ya. Proyek ini sangat penting. Harus diserahkan langsung kepada Miss Cheng. Ya. Dengan proyek ini, posisi saya di hati Ji Zong pasti lebih penting daripada kamu. Cheng Anci, kita lihat saja nanti. Cepat semuanya. Siapapun yang mengganggu kerjasama saya hari ini, saya akan mengeluarkan kalian semua dari perusahaan. Hei, kalian berdua, tidak tahu kalau hari ini adalah hari kerjasama Cheng dan Ji? Hari kerjasama ya? Jika para eksekutif Cheng melihat kalian di perusahaan Ji begitu miskin, bukankah itu akan mempermalukan perusahaan Ji? Pergi lewat pintu belakang. Meskipun hari ini adalah hari kerjasama antara Ji dan Cheng, apa hubungannya denganmu? Memang supir rendahan, tidak tahu dunia. Dengar baik-baik, Mr. Ji secara pribadi menugaskan aku untuk bertanggung jawab atas kerjasama ini. Kalian berdua hanya bisa iri dengki saja. Ditugaskan oleh Presdir Ji. Aku sih. Presdir Ji. Dia bilang padaku bahwa yang ditugaskan untuk misi ini adalah Anci. Seorang karyawan baru, mana mungkin dia mendapat perhatian dari Presdir Ji? Kau supir tak penting, jangan omong kosong di sini. Cepat pergi dari sini. Halo, Anda adalah Sekretaris Lin dari Presdir Cheng kan? Saya Chen Xin. Presdir Cheng, ternyata Anda sudah sampai lebih dulu. Oh, mungkin Anda salah orang. Saya hanya karyawan biasa. Presdir Chen yang Anda maksud seharusnya ada di sini. Ternyata Presdir Cheng main mata-mata, menyelidiki rahasia perusahaan Ji diam-diam. Hebat, sungguh hebat. Presdir Chen, senang bertemu. Sekretaris Lin, silakan masuk. Gak apa-apa kan? Kalian berdua, kenapa masih di sini? Proyek ini sudah tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi dari sini. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Seperti kata pepatah,
Pertemuan adalah takdir. Manager Chen, menurut saya biarkan saja mereka tinggal. Karena, Sekretaris Lin sudah bilang begitu. Kalau begitu kalian berdua, silakan tinggal dulu. Cheng Anci, pergi. Buatkan teh untuk Sekretaris Lin. Tidak. Bagaimana bisa menyuruh manajer Cheng? Karyawan di samping manajer Chen yang membuatkan teh untuk saya. Sekretaris Lin, jangan sungkan. Mereka berdua, hanya orang rendahan. Disuruh-suruh, adalah satu-satunya nilai mereka. Cheng Anci, kamu masih diam saja. Kamu tidak punya kepekaannya. Baik. Saya pergi. Manajer Ji. Ada sedikit masalah. Proyek kerjasama dengan Cheng Group direbut oleh Chen Xin. Apa? Sebentar kamu yang masuk. Mengurus proyek. Keluarkan Chen Xin dari tim proyek. Mengerti? Ya. Manajer Chen sangat perhatian, tapi saya tidak terlalu haus. Ini, silakan diminum oleh yang di samping. Karyawan ini. Sekretaris Lin, Cheng Ansi si miskin ini, bagaimana bisa minum teh enak seperti ini? Ini teh Silver Tip Emperor, jual Cheng Ansi, dia tetap tidak mampu membelinya. Di kantor Cheng, ada teh Wei Da Hongpao, yang termahal di dunia. Ini, di tempat Cheng, bahkan tidak layak dihidangkan. Kamu mau membunuhku ya? Supir brengsek, bagaimana kamu bekerja? Kamu percaya tidak? Aku bisa membuatmu keluar dari perusahaan. Manajer Chen, teh diseduh dengan air panas agar aroma tehnya keluar. Kalau kamu benar-benar tidak mengerti, aku sarankan ikutlah seni teh Cheng, belajar dengan baik. Menikmati teh itu. Satu cangkir teh dinikmati dalam 3 teguk. Kamu minum 1 tegukan besar. Tidak panas baru aneh. Ansi juga mengerti seni teh. Sedikit-sedikit. Kalian berdua kompak sekali. Bermain sandiwara ya. Jangan berpikir. Setelah nonton video langsung bisa pura-pura orang kelas atas. Aku beraidahu kalian. Cuma dengan satu kalimatku, aku bisa membuat kalian keluar dari perusahaan. Menurutku yang harus keluar dari sini adalah kamu. Asisten Wu. Kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, mungkin tidak akan tahu. Proyek ini dikuasai sendiri oleh Chen Xin. Sendirian. Bantuan khusus Wu. Anda mendengarkan saya menjelaskan. Tidak ada penjelasan tentang Chen Xin. Mulai sekarang, proyek ini oleh saya bertanggung jawab penuh. Anda, segera keluar dari sini. Sekretaris Lin, membuat Anda tertawa. Hari ini proyek ini, Cheng tidak datang sendiri? Cheng selalu dia. Dia sebenarnya sudah datang. Bagaimana dengan Ji? Kenapa aku tidak melihat Presiden Ji? Ahaha, kami Ji selalu dia. Sebenarnya sudah datang. Aku ditugaskan untuk menindaklanjuti proyek ini. Kita bisa langsung menandatangani kontrak. Kami menandatangani kontrak. Butuh persetujuan umum Cheng. Atau Sekretaris Lin. Saya mendengar Anda berada di Cheng. Itu juga berat. Percaya, kontrak kecil seperti itu Anda dapat atas nama Cheng. Tanda tangani saja. Ahahaha. Atau kita menandatangani kontrak. Hei, oke. Kerjasama yang menyenangkan. Sekretaris Lin, aku akan memberimu. Ji Yendrel, Anda duduk. Ji Yendrel. Atau Anda harus bertanya pada Nyonya. Terus terang saja. Aku banyak bicara. Sekelompok hal yang tidak tahu. Cheng Anci wanita itu. Apa yang lebih baik dari saya? Mengapa semua hal baik? Itu semua miliknya. Nyonya. Hal-hal kecil seperti mengirim makanan. Anda membiarkan kami datang. Kenapa repot-repot mengirimnya sendiri? Apa yang kalian ketahui? Ji Jinghi di luar. Sebenarnya menikahi menantu perempuan. Dan tidak membawanya kembali. Kata mertua. Menantu perempuan saya bekerja di sini. Kau bilang aku seorang ibu. Jangan datang dan bertemu langsung. Ternyata ini adalah Ibu Jenderal Ji. Jika Anda membiarkan Nyonya Ji, aku tahu ada wanita yang sudah menikah. Sanjung di depan Presiden Ji. Itu. Nyonya Ji. Bagaimana Anda bisa diganggu seperti ini? Anda hanya menggembok kata-kata Anda. Katakan lagi. Saya tidak berani mengatakan. Jangan takut. Tidak ada izin. Tidak ada yang berani menyentuh Anda. Anda baru saja mengatakan. Bu Ji Xiao dibully. Apa yang terjadi? Kau juga tahu. Ji Yanro selalu populer di perusahaan. Sejak Ji setelah datang ke perusahaan, seorang karyawan baru. Lihat saja dia tidak enak dipandang. Tidak hanya mencuri proyeknya.
juga. Apalagi, Anda mengatakannya dengan cepat. Dan dia, intimidasi di tempat kerja. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Identitas kepala desainer, selalu menempel Ji sepanjang hari. Disamakan, kami, semua bertengkar untuk wanita muda. Siapa nama kepala itu? Panggil Cheng Anci. Aku baru saja melihatnya di sana. Cheng Anci, aku lihat bagaimana kamu melawanku. Xiao Cheng, Anda benar-benar hebat. Bisa menyusup ke keluarga Ji. ST. Sebetulnya hal ini juga di luar dugaan saya. Saya sudah menikah dan suami saya belum tahu identitas asli saya. Apa? Waduh. Jadi tolong jangan bocorkan ini ya. Kamu adalah Cheng Anci. Ya saya. Maaf Anda. Saya adalah ibu dari Xiao Ji. Saya sudah tahu apa yang kamu lakukan diam-diam. Jangan berpura-pura di sini. Apakah identitas asli saya ketahuan? Saya beritahu kamu, selama saya masih ada, posisi istri muda Ji tidak akan pernah menjadi milikmu. Jangan bermimpi di siang bolong. Tunggu, istri muda Ji. Antara kita, apakah ada kesalahpahaman? Jangan berpura-pura. Orang sepertimu sudah sering saya temui. Saya peringat Ken. Jangan macam-macam lagi dengan menantuku. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika tidak baik. Xiao Chen, Anda. Katakan, keluarga Ji ini apakah bermusuhan dengan saya? Pertama ada bos Ji merebut pasar saya di Jinghai. Belum cukup, datang lagi Nyonya Ji. Saya benar-benar muak. Mungkin akhir-akhir ini kamu sedang sial. Perlu mengubah nasib. Harus melakukan sesuatu, mengubah suasana hati. Minum sedikit. Ayo. Kita tidak pulang sebelum mabuk. Ayo. Sudah hampir jam 9. Kenapa dia belum pulang? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Saya akan periksa. Ada apa ini? Minum alkohol lagi. Tidak apa-apa. Sedikit alkohol. Tidak masalah. Anci, kamu mabuk. Apa yang terjadi? Apa? Ya itu saja. Si terkutuk itu. Bos Ji. Saya menemukan setiap kali bertemu dengannya. Pasti tidak ada kabar baik. Bos Ji. Apa? Istrinya mengadu ke mertuanya. Bilang saya mengganggunya. Lucu. Saya bahkan tidak tahu siapa istrinya. Tidak tahu. Aneh kan? Tidak menyangka. Calon pasangan ini sangat tidak tenang. Bahkan menuduh Anci. Saya rasa mereka berdua tidak ada yang baik. Saya berharap mereka tidak harmonis. Sekali. 3 menit. Dan juga. Anci, kamu sudah mabuk. Ayo kita ke dapur. Minum sup penghilang mabuk. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan buatkan sup penghilang mabuk. Jinghi, kamu tahu tidak? Ada sebuah kata yang disebut keindahan. Bisa dimakan. Tidak tahu. Aku akan tidak tahu. Aku akan memberitahumu. Kamu bilang aku tidak bisa. Bilang aku cuma 3 menit. Pasangan tunangan itu bahkan berani mengganggu Anci. Sepertinya ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan baik. Seharusnya aku langsung menelepon ke tunanganku. Memberitahunya, aku sudah punya istri. Bagaimana mungkin dia mau menerima telepon? Jangan-jangan tunanganku itu adalah dia. Pagi-pagi begini. Halo. Telepon spam. Jangan sembarangan menelepon. Ternyata telepon spam.
Kenapa kamu duduk melamun? Tidak kok, ayo kita bangun dan makan. Sudahlah, ngapain bicara banyak dengan dia? Sekarang aku fokus menemani Anci. Asisten Wu, aku mau tanya sesuatu. Ibu silakan tanya. Cheng Anci ini, apakah dia selalu dekat dengan Direktur Ji? Ini, Katakan, itu Nyonya. baiklah. Ji Jinghi ini, tunangannya sendiri, sudah datang kerja di Ji Group. Dia malah bermain-main dengan wanita yang tidak jelas ini. Tapi Nyonya Ji, sebenarnya Nona Cheng itu. Saya tidak mau dengar tentang dia. Kamu perintahkan saja. Proyek di tangan Cheng Anji. Semua diserahkan ke Chen Xin. Tapi soal Pak Ji. Pak Ji itu tidak usah kamu urus. Kamu lakukan saja seperti itu. Baik, Pergilah. Kamu terus-terusan melirikku kenapa? Kamu sangat serius saat bekerja. Gambarmu juga bagus. Sudah jadi desainer di Ji Group, harus serius dong. Apalagi, ini kan hampir saja bocor. Ini proyek besar yang ditunjuk Pak Ji untuk kerjasama dengan Cheng Group. Bahkan perusahaan yang dituju adalah perusahaan desain terbaik di dunia. Kamu pasti bisa sukses, semangat. Baik, aku pasti tidak akan mengecewakan. Ya. Jangan bicara tentangku. Bagaimana denganmu? Kenapa tidak bekerja? Itu. Pak Ji bilang dia sibuk hari ini. Tidak membutuhkanku. Oh, begitu. Ya, benar, ya. Hei. Apa? Ada masalah dengan harga saham kita. Apa yang terjadi? Kontrak rahasia antara Cheng telah bocor. Sekarang seluruh dunia bisnis sedang ramai membicarakannya. Harga saham kita hampir saja mengalami keruntuhan total. Sekarang banyak perusahaan desain ingin mengakhiri kerjasama dengan kita. Aku akan membantumu melihatnya. Kamu sudah bekerja begitu lama, belum makan ya? Bagaimana kalau kita makan dulu? Dalam situasi seperti ini, tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu begitu terburu-buru? Ji rugi. Biarkan saja mereka rugi. Ini adalah tugas yang langsung diberikan oleh Pak Ji kepadaku. Aku tidak ingin ada masalah. Aku dan dia sudah lama bermusuhan. Ini adalah pertama kalinya kami bekerja sama. Jika proyek ini bermasalah, tidak hanya akan mempengaruhi industri perusahaan kita, tetapi juga akan mempengaruhi grup Ji. Bagaimana ini harus diselesaikan? Tapi wajahmu sangat pucat. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Aku masak siang tadi, awalnya untuk diriku sendiri, sekarang cocok untukmu. Baik. Sepertinya ada orang yang sengaja membuat masalah. Tapi tidak apa-apa, Pak Ji. Dia pasti tidak akan memperhatikan ini. Sekarang harga saham juga sudah stabil, tidak masalah besar. Tidak, kontrak ini mempengaruhi reputasi grup Ji dan grup Cheng. Harus diperhatikan. Apalagi, masih ada kerjasama dengan desainer top dunia. Aku tidak ingin ada masalah setelahnya. Jangan sampai itu jadi tanggung jawabku. Atau jadi tanggung jawab Pak Cheng. Jangan sampai itu menyalahkan siapapun. Ini cuma kontrak kecil, tidak sepenting kamu. Keluar dan lihat. Siapa yang sedang berbuat onar. Akhirnya bisa menjegal Cheng Anci. Memberi dia sedikit masalah. Kali ini aku lihat dia masih bisa bersikap sombong padaku.
Tidak mungkin. Kenapa hal ini bisa memengaruhi harga saham? Meskipun ibu sudah memberikan tanggung jawab penuh padaku, tapi aku tidak bisa membiarkan harga saham perusahaan terpengaruh. Kamu cuma supir kecil, berani masuk ke sini. Kamu tahu ini tempat apa? Siapa yang memberimu keberanian? Kapan Pak Ji mengangkatmu masuk? Aku? Aku dipanggil oleh asisten Wu. Dia bilang proyek ini sepenuhnya tanggung jawabku. Baik. Aku pasti akan bicara serius dengannya. Aku kasih tahu kalian, jangan coba-coba menyuruhku. Sekarang ini tanggung jawabku. Cheng Anci, kamu segera keluar dari perusahaan. Kamu, Oh, kamu ingin Anci keluar dari perusahaan. Lalu masalah harga saham, masalah kontrak, kamu yang tanggung jawab. Aku? Oh, rahasia itu kamu yang bocorkannya. Kamu cuma ingin mengusir Anci dari perusahaan, tapi tidak menyangka bisa memengaruhi harga saham perusahaan. Aku tidak sengaja. Ini sebenarnya hal kecil. Lihat. Perusahaan rugi lebih dari 300 juta, tapi bisa dipenjara. Berapa tahun? 20 tahun yang bisa kamu habiskan di penjara. Kenapa bisa seperti ini? Ini hal kecil. Kenapa bisa berkembang jadi seperti ini? Yang terbaik kamu segera selesaikan. Kalau tidak ketemu di penjara. Jizong kamu ada. Jizong kamu ya. Jizong tidak ada. Ada apa? Kamu bisa langsung bicara sama aku. Karyawan kamu bocorin rahasia. Sekarang harga saham turun drastis. Aku segera akan berhenti kerjasama dengan kalian. Berhenti kerjasama. Sekarang biang keroknya sudah ketemu. Aku tahu. Sekarang yang paling penting, stabilkan harga saham. Anda bisa tidak kasih kami kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi. Sekarang rahasia sudah bocor. Masih ada kesempatan apa? Anda tenang. Sudah aku selidiki dengan teliti. Fluktuasi harga saham tidak besar dan bocornya juga cuma di aspek kecil. Jadi masih ada ruang untuk berputar. Tapi masih ada cara apa? Anci, kamu coba. Aku tadi lihat caramu. Caranya lumayan, harga saham segera stabil. Sekarang kita dua kerjasama, pasti bisa stabilkan harga saham. Kita berdua. Kalau tidak siapa lagi? Aku kasih tahu ya. Aku ini sama Jizong belajar sedikit cara. Kalau aku di depannya manipulasi harga saham, apakah dia akan ketakutan? Ayo. Oke, kita bekerja sama. Selesai. Aku berhasil. Benar-benar berhasil. Sekarang jadi lebih mudah. Aku akan segera memberitahu pemegang saham lainnya. Aku baru pertama kali melihatnya. Kerjasama yang sangat kompak. Kalian lihat. Benar-benar tidak seperti supir. Dan juga karyawan. Setelah kejadian sebelumnya, Jizong menjadi curiga padaku. Tidak lagi mempercayakan urusan perusahaan ini padaku. Untung ada perlindungan dari keluarga Chen. Tidak memengaruhiku. Mungkinkah aku benar-benar membiarkannya menginjak-injakku? Tidak mungkin. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Hei Yuyu. Sudah lama tidak bertemu. Minggu depan, bagaimana kalau kita adakan reuni kelas? Ajak Cheng Anci. Di sini. Ini lumayan mahal. Ya, sesekali perlu meningkatkan kualitas hidup. Pagi kerja di perusahaan, malam jualan di pinggir jalan. Sebenarnya cukup menguntungkan. Anci memang hebat. Perusahaan kita bukan bekerja sama dengan Cheng Zong. Dia memberiku banyak kesempatan. Cheng Zong memberimu banyak kesempatan. Itu karena aku sendiri tentu saja bisa memberiku banyak kesempatan. Dia baik padaku. Jika benar begitu, maka baiklah. Tampaknya Presiden Cheng, orang yang sangat baik. Apa yang kamu lakukan? Ayo duduk. Aku memesan. Ini semua hidangan khas di sini. Menjadi pengemudi harus sangat lelah. Makan lebih banyak. Tidak lelah sama sekali. Hei, Ji Yanro. Kebetulan makan di sini. Ji Jenderal. Mengaku salah, cepat pergi. Mengakui kesalahan.
Aku sopir Ji. Mengakui kesalahan juga hal yang normal. Cepat pergi. Jadi, hidangan ini. Kemasan. Aku ingin yang terakhir. Aku memperingatkanmu. Aku masih punya beberapa. Ada apa? Tidak ada hal-hal di tempat kerja. Seseorang menggerta Anda di masa depan. Katakan saja padaku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggerta Anda. Aku akan mengangkat telepon. Makan, Yuyu. Anci, pesta teman sekelas minggu depan. Aku harus berbicara dengan tunangan. Foto pernikahan. Tepat di Paradise Hotel. Aku mendengar. Kau sudah menikah. Kalau tidak kau bawa suamimu. Ayo bersama. Identitas Jinghi. Jangan-jangan mereka akan menertawakanku. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ayo ikut. Semakin ramai semakin seru. Aku. Reuni sekolah. Iya. Di dekat kantor, Hotel Le Yuan. Itu hotel yang aku beli beberapa tahun lalu saat sedang tidak ada kerjaan. Reuni sekolah mungkin. Akan bertemu Chenxin. Bagaimana kalau kita? Chenxin. Kalau ketemu ya ketemu. Aku penasaran, dia bisa bikin apa? Meskipun dia supir, tapi keberaniannya luar biasa. Dia pasti punya kesempatan berkembang yang bagus. Kenapa lihat aku begitu? Aku cuma merasa kemampuanmu tidak buruk. Mana bisa menyaingi Anci kita yang sangat hebat. Ayo pergi. Ya. Sudah lama tidak bertemu. Wah, bukan ini, si cantik zaman sekolah kita dulu. Kenapa pakaianmu sederhana sekali? Ini suamimu ya? Katamu kawin kilat. Suamimu supir. Hahaha. Wah, Cheng Anci. Kupikir kau tidak berani datang. Ternyata kau tebal muka. Sampai bawa suamimu yang supir ini juga datang. Hahaha. Aduh, Anci. Kalau dulu kau menerima aku, sekarang kau pasti sudah hidup sebagai nyonya kaya. Lebih baik daripada bersama sopir ini. Jangan-jangan kau datang untuk makan gratis. Sekarang kan sistem AA. Per orang 3.000. Kau bisa bayar enggak? Reuni SMA sepupu diadakan di sana. Cheng Anci, di sini. Ya. Entah, dia ngapain di Jinghai. Tidak ada kabar sama sekali. Di Jinghai sudah bertahun-tahun. Bisa menipunya lagi. Ayo, Kim Yui sepupumu, minta uang. Orang-orang ini tidak tahu diri. Tidak tahu. Akulah bos Cheng. Gak heran. Sikap teman SMA dulu sudah kulihat jelas. Gak nyangka teman Anci juga seburuk ini. Aku harus membantunya. Kau diam saja. Aku yang urus. Tapi mereka menghinamu. Gak apa-apa. Berlagak. Cheng Anci, aku kasih tahu. Dengan sikapmu ini, jangan sok kaya. Gue bilang nih, semua yang ada di sini, gue bisa beli semua. Lo pada percaya nggak? Lo pikir lo siapa sih? Ngandelin lo doang. Kerja sama lo sama G Group aja. Itu hasil curian lo? Hari ini, kalau gue nggak bikin lo minta ampun. Gue bukan Chenxin. Oke. Tapi, karena hari ini reuni temen sekelas. Ya udah biarin teman lama, duduk dulu lah. Emang dasar muka tebel. Masih aja mau numpang makan gratis. Anci. Suami lo yang gak guna ini. Gue rasa dia gak bakal bayarin lo. Gimana kalau lo cerain aja dia? Ikut sama gue. Gue jamin. Dan gue bakal baik banget sama lo. Lo. Kalau lo berani macam-macam lagi, gue habisin lo. Dia cuma supir kecil. Kok bisa? Punya tatapan yang serem banget. Supir brengsek. Berani-beraninya lo mukulin orang di sini. Gue panggil satpam. Buat usir lo. Satpam. Ayo kita lihat. Siapa yang berani macam-macam? Anci, gue nyariin lo lama banget. Ternyata, lo lagi iCard. Reuni teman sekelas ya? Udah lama nggak ketemu. Apa lo udah lupa? Sama tante lo yang kedua? Bibi aku, hari ini aku datang untuk mencarimu. Anci, kamu masih ingat nggak? Waktu ibumu meninggal. Kamu pernah tinggal di rumah bibiku. Untuk beberapa waktu. Sejak kamu kembali ke Jinghai. Kamu menghilang begitu saja. Selama bertahun-tahun ini. Kamu ngapain aja sih? Dia cuma pengen ke Jinghai, berjuang sendirian. Tapi hasilnya, nggak ada yang berhasil. Akhirnya cuma bisa nikah sama supir. Lihat tuh, si cowok ganteng ini. Itu suaminya. Aduh, aku ingat kalian.
Kalian semua, teman SMA Anci kan? Hari ini kebetulan, kalian harus bantu aku. Sejak Anci kembali ke Jinghai, dia nggak pernah peduli sama aku dan anakku. Ayah Anci minta aku merawatnya sebentar. Aku baik hati, jadi aku lakukan. Tapi nggak nyangka, dia malah pergi begitu saja. Bibi, aku udah ngasih kalian berapa banyak uang. Masa kalian lupa? Ya, kamu memang pernah merawatku sebentar. Tapi aku bukan barangmu. Dulu kamu yang mau jual aku. Itu sebabnya aku pergi. Bukan seperti yang kamu bilang. Setelah pergi, aku nggak pernah kontak kamu lagi. Uang yang aku kasih buat biaya hidup. Apakah itu tidak cukup? Aduh, ayo semua lihat. Anci ini, dia sudah besar kepala. Sekarang bahkan bibinya, dia tidak peduli lagi. Jangan bilang seperti, saya menyiksamu. Uang yang kamu minta, apakah saya pernah kurang? Anci, sepupumu akan segera menikah. Dia ingin sebuah villa besar. Ini hutangmu padaku. Saya kira, anak perempuan yang sangat berbakti, miskin sekali, dan tidak punya hati nurani. Kamu bahkan tidak peduli pada keluargamu yang merawatmu. Hidup harus punya hati nurani. Ah, penyakitku kambuh lagi. Ternyata si cantik sekolah dulu. Hidupnya sangat menyedihkan. Menyedihkan, sampai saya ingin tertawa. Hahaha. Setiap bulan, saya transfer uang ke rekeningmu. Cukup untuk hidupmu kan? Tapi anakmu makan minum judi. Habiskan semua uang, lalu datang lagi padaku. Apakah saya ini lembaga amal? Aduh, ayo semua nilai. Cheng Enci ini benar-benar keras hati. Dia bahkan tidak peduli pada keluarganya sendiri. Ah, saya mati saja. Mama, bibimu, apakah dia sakit? Ada NCI. Kalau tidak, mari kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, itu bukan urusan kita. Uang ada. Tapi uang untuk pernikahan anakmu bukan urusanku. Aku tidak akan memberikannya. Yuken, apa maksudmu? Cheng Anci. Aku beritahu kamu, kalau hari ini aku tidak melihat uangnya. Kamu jangan harap bisa keluar dari sini. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh istriku? Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia cukup berani juga ya. Chen Xin, ini yang kamu sebut reuni kelas ya, membawa pulang. Serangga tak dikenal ini, hanya untuk menipu uang Anci ya. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang menipu uangnya? Dia sendiri adalah orang yang hina. Chen Xin. Jangan kira kamu bisa, karena ada Chen di belakangmu. Kamu pulang saja sudah selesai. Jangan ngomong sembarangan. Dia hanya seorang sopir. Tapi, mengapa aku, Sen siap kali, selalu merasa takut. Sekarang giliran kalian. Kamu suami Anci ya? Ya. Aku suaminya. Seorang sopir. Kamu cuma sopir brengsek. Kamu ikut campur apa? Aku mau sebuah villa. Kamu bisa kasih aku tidak? Masih ada. Cheng Anci. Kamu selalu misterius. Sekarang tiba-tiba muncul, dan menikah dengan seorang supir. Kenapa? Apakah kamu berhutang pada rentenir? Tidak bisa membayar. Tidak ada uang untukku. Aku beritahu kamu, kalian punya tangan dan kaki, tapi menjadikanku mesin ATM. Berapapun uangku, tidak akan kuberikan padamu yang suka makan minum dan berjudi. Sekarang jika kuberikan uang, kalian akan pergi ya. Aku butuh uang sekarang bisa kau berikan. Aku beritahu kamu Cheng Enci. Kamu berhutang seumur hidup pada kami. Berapa uang yang kau butuhkan? Ibu sakit. Butuh 500.000. Dan aku, sedang pacaran baru. Uang mahar saja butuh 1 juta. Dan 1 set rumah. Di kartu ini ada 5 juta. Bagaimana membelanjakannya? Sesuka kalian. Tapi jika kalian berani mengganggu Anci lagi, kalian sendiri yang tanggung. APA yang kulihat. Bukankah dia hanya seorang supir? Bagaimana bisa punya uang sebanyak ini? Tapi aku merasa pernah melihatnya. Dia bilang dia Marga Ji. Apakah dia dari grup perusahaan Ji? Bos Ji. Aku memang Marga Ji. Kalian pikir aku adalah Bos Ji? Tentu saja kalian bisa berpikir begitu. Aku adalah supir Bos Ji yang bisa berbicara dengan Bos Ji. Bagaimana menurut kalian? JTOT tahu kalian begini mempermainkan pegawainya. Bagaimana menurutmu dia akan merasa? Tak disangka, dia akan begitu baik padaku. Cepat pergi. Baiklah kau sopir sialan. Berani-beraninya kau mengacaukan urusanku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kau ini. Dengan sepupu jauhku itu, bersaing apa sih? Sakit tidak? Bercanda. Mana mungkin aku biarkan mereka mempermainkanmu? Mereka mana bisa berbuat apa-apa padaku? Aku hanya mempertimbangkan bahwa mereka setidaknya masih kerabatku. Makanya aku bersikap baik pada mereka. Intinya kau tenang saja. Mulai sekarang mereka akan bisa lagi mengganggumu. Soal hari ini, terima kasih ya. Tapi, 5 juta itu dari mana asalnya? Semua itu uang JTOT. Jadi bukankah kau menggunakan uang perusahaan secara ilegal? Tak bisa begitu. Aku harus segera mengembalikannya padamu. Tidak usah. Ini kan. Aduh. JTOT. Bukan orang yang tidak mengerti situasi. Kau kan masih desainer utama di G Corporation. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, JTOT juga pasti pusing 7 keliling. Betul tidak? Tapi. Aduh sudahlah. Kau bilang saja nanti jelaskan saja pada dia. Tapi.
Tunggu dulu. Kayaknya ada yang gak beres. Dapat duit dari mana sih lo? Oh, gue ini kan. Coba cari cara dulu, nanti bisa ngumpulin berapa? Berapa dong? Kita kan keluarga. Gak usah ngomong. Kayak gitu. Ayo pulang. Iya pulang. Iya ayo. Chensin itu keterlaluan banget. Dia udah gak pantas tetap di G Group. Langsung pecat Chensin. Halo bos. Supirnya Pak Ji itu. Beneran nekat banget. Lo udah dipecat dari G Group. Cepetan balik buat ngambil barang-barang lo. Bersihin semuanya, langsung pergi. APA? Masak sih? Lo udah bikin marah. Orang yang nggak boleh dimarahin. Gue. Hello. Gimana mungkin gue bikin marah orang yang gak boleh dimarahin? Gak bisa. Gue harus balas dendam. Kerja di perusahaan yang sama-sama Jinghi. Nggak enak juga. Nanti kalau dia tahu, pasti nanya-nanya. Nggak apa-apa. Akhir pekan makan western aja. Siangnya makan seadanya dulu. Wah, Cheng Anci. Lo makan siang cuma gini doang? Beneran deh. Gak kayak buruh bangunan. Katanya keluarga dia selalu minta uang sama dia. Gak heran dia selalu makan barang-barang kayak gini. Suaminya cuma supir. Malah ngasih semua tabungannya ke keluarganya. Bener-bener vampir. ITU Cheng Siaya, ini bekal dari suamimu untuk kamu. Ah, makasih. Masa ada orang lain yang perhatian kayak gini sama kamu? Kamu juga jangan lupa makan ya. Buh. Ada apa? Kenapa ibu kesini? Jangan-jangan Cheng Anci itu lagi ganggu menantuku. Iya bu. Aku sampai kehilangan pekerjaan. Simyo gara-gara Cheng Anci dan suaminya. Buh. Ibu harus bela aku. Baik, Cheng Anci itu. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Buh. Ibu nggak usah repot-repot. Semuanya serahkan saja pada aku, asal ada perintah dari ibu. Aku pasti akan memberikan pelajaran pada Cheng Anci. Baik. Kalau begitu semuanya, serahkan padamu. Nyonya muda, sekarang ada di kantor. Sebelumnya, seharusnya ada di sana. Tapi anakku bilang, menantuku malu. Jangan diganggu. Mungkin sekarang, ada di tempat lain. Kerja? Saya mengerti bu. Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Hei Yuyu, bukan kamu. Selalu suka sama Pak Jikan. Sekarang, ada posisi bagus. Untuk kamu. Wah Nona Yang, kedatanganmu membuat perusahaan kita jadi semakin bersinar. Manager, aku Mag Eng di sini saya bilang. Pengen punya asisten. Asisten ya. Wajarlah, wajarlah. Aku langsung atur sekarang. Karian Yang, bisa kerja. Nggak usah. Ambil aja ya. Cheng Anci itu. Anci, ternyata suamimu kerja di grup G sebagai sopir direktur ya? Iya, Kamu dengar kabar nggak? Grup G, istri direktur yang sebenarnya, mau magang di perusahaan kita. hah. Nggak dengar kabar itu tuh. Anci, manajer manggil kamu ke kantornya. Siapa ini? Kamu kan yang menggoda Pak Ji. Hah. Jangan asal ngomong ya. Aku nggak pernah menggoda Pak Ji. Aku kasih tahu ya, identitasmu sudah aku cari tahu jelas-jelas. Identitasku, kamu nggak bakal bisa lawan. Lupa kenalin. Ini Arla, calon istri grup G, Nyonya Presiden Direktur. Selama beberapa waktu ini, kamu akan mengikuti Nona Yang menjadi asistennya. Manajer, saya akhir-akhir ini pekerjaan di tangan saya cukup banyak dan di rumah ada urusan yang harus diselesaikan. Mungkin tidak bisa selalu menemani Nona Yang. Benarkah? Saya akan memberimu gaji 2 kali lipat. Oh tidak, 3 kali lipat. Jam kerja dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. Kamu pikirkan dulu dengan baik, baru jawab saya. 3 kali lipat. 30 kali lipat pun saya tidak peduli. Tapi,
Karena sudah bekerja di grup G, saya akan mengikuti arahan. Karena sudah bilang begitu. Baiklah. Oke. Asisten Cheng, tolong ambilkan saya sekretariat. Saya. Nona Yang. Sudah dingin. Ambilkan lagi 1 gelas. Air Anda. Saya bahkan tidak perlu menyentuhnya. Lihat saja uap ini. Apakah kamu ingin membakar saya? Air. Saya hanya minum 65 derajat. Lebih atau kurang 1 derajat. Tidak boleh. Uang susah dicari, kotoran susah dimakan. Saya sabar. Pergilah. derajat tidak lebih tidak kurang. Nona Yang, silakan dinikmati. Oh ya. Anda dan saya berjanji bahwa waktunya adalah dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. Pulang kerja. Kita bertemu lagi besok. Kamu. Cheng Anci, tunggu aku balas dendam. Semuanya. Di akhir tahun ini perusahaan berencana untuk mengadakan pertemuan investor. Saya harap kalian semua bisa memberikan ide-ide terbaik dan mengajukan banyak rencana. Cheng Anci, bagaimana kalau kamu yang pertama memberikan contoh pada semua orang? Ayo. Halo. Cheng CI, siapkan dulu proposal untuk pertemuan investor perusahaan. Besok di rapat internal. Bersiaplah untuk berbicara. Apa katamu? Cheng Anci, saya penasaran, bagaimana kamu yang tidak berguna bisa melakukan apa-apa? Hai semuanya, pada kesempatan kali ini proposal saya adalah kolaborasi. Selanjutnya, saya akan memberikan secara singkat beberapa gagasan kecil saya. Kami grup Jianghai, dengan mengirimkan manajer tingkat tinggi dalam cara yang efisien, mengelola dan memantau perusahaan anak cabang. Ide ini sangat bagus. Sangat brilian. Benar sekali, belum pernah melihat ide sekreatif ini. Keren sekali. Ide ini luar biasa. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Semua pemikiran. Baik, Cheng Anci, kali ini aku meremehkanmu. Kamu belum tidur sampai larut malam. Hei Jinghi, kamu pernah bertemu dengan Istri direktur masa depanmu. Tidak. Mengapa kamu tiba-tiba membicarakan ini? Itu adalah istri direktur. Dia datang magang di perusahaan kita dan memintaku menjadi asistennya. Selain menyulitkanku, rapat laporan besok pagi memintaku untuk mempersiapkannya sekarang. Aku hampir gila karenanya. Istri direktur apa? Aku tidak tahu. Mungkinkah itu adalah tunangannya yang datang mengganggu Anci? Meskipun persiapan dadakan tidak akan menyulitkanku, hanya saja istri direktur itu benar-benar susah payah. Rapat investasikan. Ya. Kita lihat bersama. Aduh, kamu bisa. Tidak pernah makan babi, tidak pernah melihat babi berlari. Suamimu sopir direktur. Sia-sia. Kita lihat bersama. Hari ini, aku benar-benar meremehkanmu. Nona Yang, ada apa lagi? Sekarang sudah jam pulang. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Lain kali, tidak akan membiarkanmu senang seperti hari ini. Istri Pak Ji. Ternyata sama dengan Pak Ji. Sama-sama aneh. Apakah ini hanya perasaanku? Nona Yang, kayaknya dia benci sama aku. Siapa suruh lo sentuh barang orang lain? Datang. Cheng Anci, aku mau lo tahu, ngambil barang aku, harus bayar mahal. Mereka berdua, kayaknya cocok ya. Sayang cuma supir. Menurut aku Anci bisa dapat yang lebih baik. Lo bilang apa? Nona yang ngapain sih? Supir apa? Lo jelasin dong. Itu suaminya Anci. Itu lo. Sebenarnya gak ada maksud apa-apa. Kita cuma mikir, Anci bisa nikah sama orang kaya. Ternyata, supirnya orang kaya.
Supir. Hah? Cheng Anci, aku penasaran. Di drama ini, lo ini sebenarnya pemain atau penonton? Proposal Cheng Anci hari ini lumayan bagus. Besok lo suruh dia kasih proposalnya langsung ke direktur. Oh, ingat. Harus dia yang kasih langsung ke direktur. Nona cari siapa? Halo, manajer suruh aku kasih dokumen ke direktur. Kasih aja ke aku yang sampaikan. Oh, dokumen ini penting banget. Manajer sudah bilang ke aku, harus aku yang kasih langsung ke tangan direktur utama. Direktur utama sedang rapat di ruang rapat. Itu di sebelah sana. Oh, terima kasih. Miss yang udah datang. Kalian ini gimana sih kerjaannya? Suara ini kayak familiar ya. Kenapa masih rapat sih? Gimana nih? Nanti ada urusan lagi. Jinghi janjian sama aku. Nanti mau keluar. Ini nggak boleh telat. Halo. Ada apa? Bisa tolong kasih ini ke direktur utama. Oke. Terima kasih ya. Segera selesaikan ini buat aku. Ya, Gak bisa, waktunya udah. Aku harus cari Anci. Jinghi. Atau udahan aja deh, di sini mahal banget. Gimana bisa? Kita nikah nggak punya cincin yang bagus gitu. Tapi, Tenang aja, hari ini. Pak Ji. Puji aku. Kerja bagus, langsung kasih bonus 10.000 loh. beneran. Emang. Ya udah deh. Lihat. Yang ini lumayan cantik ya. Suka. Beli. Tidak perlu. Ini terlalu mahal. Beli saja ini. Mari kita beli yang lebih murah. Asam yang buruk. Cepat pergi jika Anda tidak mampu membelinya. Anda mengatakannya lagi. Mister, dua orang memiliki apa yang mereka inginkan. Yo. Pengemudi Bao. Seorang desainer kecil. Berani datang ke tempat seperti ini. Kemana kita akan pergi? Apa hubungannya denganmu? Saya mendengar bahwa seseorang dipecat. Kenapa masih ada wajah datanglah ke tempat seperti ini? Kau tahu apa? Apa yang harus dilakukan? Hanya mencari pacar yang baik. Anda dapat duduk dan bersantai. Dan kau pacar. Ini adalah sampah pada pandangan pertama. Datanglah ke toko Anda. Yang terbaru. Edisi terbatas. Bagus sekali. Tunggu sebentar. Nona ini. Terlihat bagus. Ini diperlukan. Halo, bantu aku mengambil ini. Cepat pergi. Percaya atau tidak sekarang, biarkan toko Anda tutup. Kau pikir siapa kau? Sebelum berbicara besar, saya menyarankan Anda lihatlah case sermon terlebih tapi dahulu. sopir Bao benar-benar menempatkan diri menjadi orang besar. Saya menyarankan Anda masih tidak di sini. Sayang sekali. Kamu, Sekarang toko sepi. Cepat ambil barangmu. Pergi. Gedung perdagangan, toko perhiasan itu. Sekarang hentikan semua investasi dan semua kerjasama. Mainnya lumayan juga. Masih hentikan semua investasi. Dan senior kerjasama. Kamu pikir kamu siapa? Hei. Apa? G-Group membatalkan kerjasama dengan kita. Bagaimana mungkin? Apa katamu? Cheng Anci, apa kamu yang nyuruh orang main sandiwara? Apa kamu masih suka sama aku? Jadi, pakai cara ini untuk nahan aku. kamu pikir kamu siapa? Aku gak bakal suka sama sampah. Camel, Cepat pergi. Jangan buang waktu sama orang kayak gini. Wah, supir Bao. Jangan-jangan nilai barang perusahaan. Nyopir mobil perusahaan. Naik. Mobil ini, Ini. Pinjaman dari Pak Ji. Dia bilang asal bukan jam kerja, bebas dipakai. bos Ji kalian, lumayan royal ya. Tentu saja. Kalau tadi, Toko perhiasan itu, Pak Ji udah lama mau tutup, jadi aku cuma bantu sedikit. Setelah ngobrol sama asisten Wu, telepon aja sebentar. Dia cuma sedikit, memajukan jadwal. Jadi aku bisa sedikit pamer di depan mereka. orang yang kamu kenal, lumayan banyak ya. Tentu dong.
Masuk mobil. Nyonya, silakan masuk. Kamu. Oh iya, G Group bakal membatalkan semua kerjasama dengan Chen Group. Kehilangan pekerjaan, kamu gak peduli, bisa cari pacar. Aku bisa bikin kamu kehilangan segalanya. Maksud kamu apa sih? Jelasin dong. Nggak mungkin. Kok aku merasa dia kayak kenal ya? Kamu ini. Apa? G Group membatalkan semua kerjasama dengan Chen Group selamanya. XIN. Ini gimana sih? Ya ampun, aku udah ngapain aja. Yang tadi itu adalah CEO G Group Ji Jinghee. Dia mau membatalkan semua kerjasama dengan Chen Group. APA. Kok bisa gini? Bukannya dia cuma sopir. Kamu tanya aku mana tahu. Aku juga selalu mikir, dia cuma sopir biasa. Gak nyangka, dia ternyata benar-benar CEO G Group. Halo, Mama. Ada apa buruk sekali? Aku telah menyinggung Presiden Ji. Aku tahu Bu, sangat menyebalkan. Kenapa aku bisa melihat kamu begitu tidak bisa diandalkan dalam hal apapun. Bikin masalah. Hari ini benar-benar menyenangkan. Di depan Chen Xin, aku bisa melampiaskan kemarahan. Apa yang terakhir kamu katakan padanya? Tidak jelas. Aku cuma bilang. Chen Xin, jangan terlalu sombong. Kalau tidak, bilang pada Presiden Ji akan kuadukan kamu pada Presiden Ji. Ngomong-ngomong, apa kamu lupa? Hari ini adalah hari yang spesial. Apa hari spesial? Tutup mata. Tutup matamu. Cepat. Buka mata. Selamat ulang tahun. Kamu. Kenapa kamu? Apa yang terjadi? Jangan menangis, ada apa? Tidak apa-apa. Aku sangat senang. Sebelumnya selalu aku merayakan ulang tahun sendirian. Ini pertama kalinya aku merayakan bersama seseorang. Apa kamu bodoh? Ayo tiup lilinnya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Jinghee, kamu sangat baik. Ya. Kamu sangat baik. Benarkah? Lalu katakan di mana aku baik. Kamu ini memang miskin dan gak punya skill. Mungkin teman sekantor udah jadi bos besar. Kamu masih aja cuma supir kecil. Ini pujian ya. Ini MAH penghinaan. Tapi, kamu lembut perhatian dan pengertian. Juga perhatian sama keluarga dan sayang sama istri. Benar-benar pria idaman. Aku sebaik itu ya? Kalau gitu kita buat janji yuk. Janji apa? Kedepannya apapun yang terjadi, kita nggak boleh bertengkar. Meskipun aku ada sesuatu yang nggak aku kasih tahu kamu. Kalau gitu nanti, kalau aku ada sesuatu yang nggak aku kasih tahu kamu, kamu juga nggak boleh marah sama aku. Sudut mulut kamu masih ada kue. Nggak bersih. Kamu bilang, kita udah pacaran. Aku masih belum tahu keluarga kamu kayak gimana. Tunggu bentar lagi ya. Aku bakal ajak kamu ketemu mereka. Gimana? Nggak bisa bilang. Kamu lihat kan, kerjaanku ini. Belum jelas juga. Gimana kalau aku? Tunggu sampai aku stabil dulu. Jangan bohong sama aku ya. Tenang aja. Kamu itu orang yang paling aku sayang. Sayang, aku akan menjagamu seumur hidup. Kamu wanita jahat. Kamu ngapain sih? Aku suruh kamu kirim dokumen. Kenapa kamu nggak kirim? Apa kamu sengaja? Kamu main apa dengan bos? Role play? Bukan. Kamu ngomong apa sih? Aku kasih tahu. Aku nggak percaya bos Ji bisa suka sama wanita kayak kamu. Kalau kamu berani goda dia lagi, aku pasti bikin kamu susah.
Astaga, istri bos. Malah datang sendiri buat tangkap basah. Cheng Enchi bukan? Sama supir itu. Sudah nikah kan? Malah masih menggoda bos Ji. Nona Yang, kapan aku goda suami kamu? Suami kamu, bos Ji kan? Aku aja belum pernah ketemu. Bos Ji, kamu ngomong apa sih? Kamu? Aku? Jangan susahkan dia, aku yang jelasin. Kakak Jinghi. Dia itu istriku. Yang Yu, kamu ada masalah apa? Kakak Jinghi. Kamu tahu aku selalu suka sama kamu. Kenapa kamu malah nikah sama dia? Yang Yu, itu cuma perasaan kamu sendiri. Aku nggak tertarik sama kamu. Aku mau nikah sama siapa urusanku. Nggak perlu kamu ikut campur. Aku? Semua karena kamu. Aku akan membunuhmu dan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, lepaskan. Yang Yu, apa yang kamu lakukan? Saya. Itu semua karena kau. Aku akan membunuhmu dan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Yang Yu, apa yang kamu lakukan? Saya. Tidak apa-apa. Kau kembali dulu, berikan tempat ini padaku. Tapi, Mulai hari ini, saya grup G, pembatalan dan grup Yang, semua kerja sama, semua kontrak. Pembatalan semua. Tidak bisa. Jinghi kakak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Mulai sekarang. Siapa yang membuat saya menemukan menghina istriku? Aku tidak akan pernah. Tidak. Maaf, Jinghi kakak, maaf. Kau memaafkan aku lagi. Belum cepat bergulir. Wanita jahat. Itu semua karena kau. Kau harus mati. Anci. tidak apa-apa. Kau baik-baik saja. Jinghi berjalan ke rumah sakit. Jinghi, cepat bangun, oke? Cinta kita masih tidak ada akhir. Aku masih punya sesuatu ingin memberitahumu. Sebenarnya aku. Anci. Kamu sudah bangun. Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Tubuhku masih kuat. Tidak akan pergi begitu cepat. Bukankah kita masih punya seumur hidup? Kita masih punya seumur hidup. Bagaimana lukamu? Tidak apa-apa. Luka kecil tidak masalah. Justru kamu. Aku bagaimana? Kamu ngapain? Kita belum punya pernikahan. Mau tidak kita adakan satu. Lalu, aku dan pasangan nikahku, jelaskan. Haruskah aku jelaskan? Aku masih punya perjanjian nikah. Kamu ragu. Kamu menyesal. Kamu ingin bercerai denganku. Bukan, aku tidak. Aku hanya... Berarti kamu sudah menikah. Bagaimana mungkin? Bukankah itu pelanggaran poligami? Hanya aku punya seorang calon pasangan nikah. Kamu punya calon pasangan nikah. Aku juga punya calon pasangan nikah. Kenapa? Oh, aku hanya tidak menyangka. Kamu ternyata juga menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau begitu calon pasangan nikah orang seperti apa? Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Nenek yang memaksa, yang diatur untukku.
Tapi sekarang ada kamu. Aku tidak peduli siapa dia. Aku akan membuatnya pergi. Kalau kamu, Aku juga akan membuat tunanganku pergi. kapan kita menikah? Di mana kita menikah? Buat berapa meja? Ah, sudahlah. Kalau belum kepikiran jangan dibahas dulu. Ini kan ruang perawatan. Kayaknya nggak cocok buat melakukannya lagi. Hal-hal yang dilakukan suami istri. Ngomong apa sih? Gak apa-apa kan? Tapi, kan kamu cuma cedera kaki. Aku nggak peduli, sakit, peluk. Oke. Siapa suruh aku berhutang sama kamu? Peluk. Oh. Ngomong-ngomong. Kamu di kantor. Keren banget ya. Kayaknya semua orang takut sama kamu. Dan juga Yang Yu itu. Dia kayaknya kenal kamu. Dan suka sama kamu. Bukannya dia istri Pak Ji ya? Ngomong-ngomong soal itu, aku belum pernah ketemu Pak Ji. Kamu sama Pak Ji sebenarnya hubungannya apa sih? Anji bakal berpikir, aku sedang membohonginya. Haruskah aku jelaskan? Sebenarnya aku waktu itu ketemu lagi. Kamu sedang latihan. Kamu ada sesuatu. Nggak bilang-bilang sama Aku. aku ya? Ya udah sebenarnya aku. Mam. Anji, aku ada urusan, aku pergi sebentar. Itu lukamu. Gak apa-apa, cuma luka kecil. Bisa nggak? Gak apa-apa. Tunggu aku balik, aku jelasin semuanya. Kalau misalnya lain kali kejadian kayak gini lagi, gimana dong? Jinghi cuma supir. Aku selalu nipu dia habis-habisan. Mungkin aku juga harus jujur sama dia tentang identitasku. Kakak Jinghi. Kakak Jinghi, kamu nggak apa-apa kan? Aku mau ke rumah sakit jenguk kamu. Pergi. Bangsat. Kamu nggak boleh. Orang yang aku pilih buat kamu nikah. Malah sama si Cheng Anci. Kamu bilang, ada nggak sih kayak gitu? Siapa yang kasih tahu kamu? Yang Yu. Mam. Istriku, cuma Anci satu-satunya. Soal calon nikah itu, gak ada hubungannya sama aku. Lagian, omongannya bisa dipercaya nggak? Kamu nggak tahu. Dia yang dorong Anci ke tengah jalan sampai aku terluka. Begitu caranya dia mencintaiku. Kamu bilang bisa dipercaya nggak? Yuyu. Apakah kamu, sama Jinghi, masih punya pikiran kayak gitu? Daripada begini, lebih baik kita bicara jujur, ya? Aku masih suka kakak Jinghi. Tapi selain masalahku, aku juga harus jelaskan pada ibu, orang yang ibu suka. Calon tunangan itu, kakak Jinghi, sama sekali tidak suka padanya. Dan, sekarang dia di perusahaan, bersama Cheng Enci, sedang saling panggil suami istri. Hampir saja, nyonya muda diinjak-injak. Kakak Jinghi belum mengungkapkan identitasnya. Sampai sekarang, Cheng Enci masih mengira dia hanya sopir di perusahaan. Kamu. Omong kosong. Aku ngomong apa? Aku bilang yang sebenarnya. Kamu setiap hari di perusahaan. Jadi sopir, membuat Cheng Anci tertipu habis-habisan. Apa aku salah? Jinghi, kamu benar-benar bikin aku kesal. Calon tunanganmu. Jangan bilang. Sampai sekarang kamu belum ketemu dia sama sekali. Ya. Aku memang belum ketemu dia. Mama. Yang aku cinta hanya Anci. Aku tidak akan ketemu dia. Aku akan segera batalkan tunangan dengannya. Calon tunanganmu itu berasal dari keluarga terpandang dan sangat cocok denganmu. Karakternya juga sangat baik. Kenapa kamu tidak memilih orang lain? Harus memilih gadis itu yang nakal. Karena dia, kamu bahkan ingin membatalkan petunangan. Kamu benar-benar mau bikin aku marah mati. Cheng Anci itu gadis terbaik yang pernah aku lihat. Dia istriku. Juga menantumu. Bisakah kamu jangan selalu panggil dia gadis nakal? Apa menantu? Pernikahan kalian? Aku tidak setuju. Cepatlah, ceraikan dia. Bu. Ini bukan keputusanmu. Aku sudah dewasa. Kamu nggak punya hak ikut campur urusan pernikahanku.
Dasar pemberontak. Tuan muda, tangkap dia. Kalau sudah sadar, barulah keluar lagi. Iya, Bu. Bu, kamu nggak bisa kurung aku. Bu, Aduh, Cheng Anci. Kenapa kamu belum mati juga? Yu udah dorong kamu ke tengah jalan. Tapi suamimu malah muncul. Gak taunya nolongin kamu. Tapi, badannya tuh kayaknya lemah banget deh. Udah keluar rumah aja. Kenapa kamu gak tahan dia? Ngapain kamu kemari? Tentu saja buat kunjungi kamu. Aku harus lihat. Kamu mati apa enggak? Setidaknya Yu, juga gara-gara aku dia datang. Kamu mati, aku juga susah melapor. Sepertinya aku tidak ada menyinggungmu. Mengapa kamu selalu menyasariku? Kamu tidak menyinggungku. Aku hanya, si Carter, tidak suka padamu. Dan kasihan padamu. Sampai sekarang, kamu tidak tahu identitas asli suamimu. Apa yang kamu katakan? Kamu pikir, kamu tidak dipermainkan oleh suamimu. Sampai pusing. Kamu tahu identitas asli suamimu. Kamu yakin, dia hanya seorang sopir. Hah? buka pintu. Lepaskan aku. Bagaimana? Sudah lama. Anci pasti sudah khawatir. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Hanya kamu, sang istri sah, yang masih tidak tahu. Kamu seorang desainer kecil. Kamu pikir dia beneran tertarik padamu. Dia adalah nomor 1 di Jinghai. Presiden grup G. Ji Jinghee. Katakan lagi. Aku bilang, kamu selalu tidak tahu. Dia adalah pemilik grup G. Wanita di Jinghai. Berbaris untuk dipilihnya. Bahkan keluarga Chen tidak bisa masuk. Kamu pikir kenapa? Dia adalah sopir Presiden Ji. Hah? Kamu lihat sendiri. Aduh, Tidak menyangka dia ternyata Presiden Direktur Grup G. Aku malah menikah dengan musuh bebuyutan itu. Dan tidak tahu apa-apa. aku kasih tahu ya. Presiden Direktur G itu mainnya gila. Artis-artis terkenal. Sosialita dan influencer semua dia kenal. Kalau sampai dia mendekati kamu, mungkin karena sudah bosan makan makanan mewah. Jadi sesekali pengen coba makan sayuran liar. Tapi, sayuran liar cuma enak sekali 2 kali. Setelah itu, kalau kebanyakan, jadi nggak enak. Aku kasih tahu ya. Kamu sebentar lagi akan menikah dengan calon pasanganmu. Calon pasanganmu itu adalah Pak Cheng. Pak Cheng, jauh lebih baik dari desainermu itu. Ratusan kali lipat. Aku pikir, kenapa dia mati-matian mau menikah denganku? Ternyata dia adalah Pak Cheng itu. Mama, aku dan Anci belum bercerai. Aku tidak akan mengkhianatinya. Kenapa belum bercerai? Aku sudah ambil buku keluargamu dan sudah selesaikan semuanya. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Dia setuju. Aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Wanita seperti Cheng Anji, cukup kasih uang saja sudah selesai. Aku juga sudah janji, banyak keuntungan untuknya. Apa yang tidak dia setujui? Ini dia, wanita jahat. Saya tidak percaya. Ibu, kau biarkan aku keluar. Aku ingin bertanya padanya. Sebelum pernikahan diadakan, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Keluarga Ji saya tidak mampu kehilangan orang itu. Ibu, kau biarkan aku keluar. Tuan muda. Apa kamu di dalam? Anda datang. Cepat buka pintu. Tuan, aku tidak punya kunci. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Aku berhasil menemukan kesempatan. Menyelinap masuk. Anda sekarang, bagaimana situasinya? Aku baik-baik saja. Anci. Apakah dia datang kepadaku? Presiden. Nyonya tidak tahu. Dia ingin menemukanmu. Tidak ada cara. Ji General. Kalau tidak kau berjanji. Dan Presiden Grup Na Cheng. Mari kita menikah. Kalau tidak hidupmu. Saya kira saya tidak bisa melihatnya. Nona Anci. Aku pergi dulu.
Jinghe. Anci. Ji Jenderal, kau membohongi aku. Kau tahu itu. Tentu saja aku tahu kau selalu Ji. Objek pernikahan Anda, Cheng yang merupakan kelompok Cheng, benarkah? Bagaimana kau tahu? Aku baru saja pergi ke nenek. Aku bertanya padanya, siapa calon pasangan nikahku? Dia memberiku sebuah kunci dan juga memberiku alamat. Aku mengikuti alamat itu. Wah, kebetulan sekali. Ternyata benar-benar kamu. Ji Zong. Kamu sudah menipuku dengan sangat. Aku tidak sengaja menipumu. Tapi aku masih punya satu hal untuk memberitahumu. Identitas asliku adalah Cheng Zong dari grup Cheng, yang juga adalah calon pasangan nikahmu. Anci. Kamu adalah calon pasangan nikahku. Kalau begitu, Ji Zong. Tapi menurutku kita tidak cocok. Mari kita akhiri di sini. akhiri. Aku tidak mau mengakhiri. Mengapa harus mengakhiri? Aku memang pernah menipumu. Tapi, perasaan yang kita rasakan selama ini, apakah tidak nyata? Kamu juga pernah menipuku, bukankah ini? Karena menurutku, pernikahan kita dibangun di atas kebohongan. Cinta seperti ini jika diteruskan, hanya akan goyah. Jadi, lupakan saja. Hah. Surat cerai sudah siap. Itu bagus. Itu yang aku maksud. Mari kita lupakan saja. Tidak. Anci, jangan pergi. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Ji Jinghe. Berapa kali aku harus katakan padamu, aku marah, kamu juga. Harusnya kamu marah juga. Kita dari awal sampai akhir, perkawinan yang dibangun dari tidak ada cinta. Aku tidak pernah bermain-main dengan perasaanmu. Aku hanya tidak berani menunjukkan identitasku yang sebenarnya. Perasaanku padamu itu tulus. Apa yang kamu lakukan, lepaskan dulu. Cheng Anci. Aku mau tanya satu hal. Apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Ya. Tentu saja, kamu dari awal sampai akhir selalu membohongiku. Aku juga dari awal sampai akhir membohongimu. Kita sudah selesai. Jangan cari aku lagi. Pak Cheng, sudah lama Anda tidak keluar mengurus bisnis. Apakah Anda mau? Tidak mau. Tapi, Pak Cheng, Anda masih ada kontrak yang harus ditandatangani. Pak Cheng, saya tahu Anda masih marah. Tapi, Pak Jikan suami Anda. Walaupun Anda marah, tidak bisa tidak bertemu dengannya. Haruskah saya bilang, Pak Ji sedang di bawah? Jangan bicara lagi. Masalahku dengannya. Kita berdua perlu tenang dulu. Sebelumnya, aku selalu merasa aku dan dia adalah musuh bebuyutan. Tapi tidak disangka, kita sudah punya perasaan. Aku akan memikirkannya sendiri. Kamu datang lagi. Anci. Perasaanku padamu itu nyata. Aku datang untuk minta maaf sama kamu. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Aku juga udah bohong sama kamu. Sebenarnya, aku juga harusnya minta maaf sama kamu. Kalau gitu kita sama-sama udah saling melunasi. Kita mulai lagi dari awal yuk. Gimana caranya mulai dari awal? Semuanya udah terjadi. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku beneran cinta sama kamu. Aku nggak peduli kamu itu Chen Song atau apa. Kamu itu desainer atau apa. Kamu waktu kecil punya keluarga yang berantakan atau apa. Kamu sembunyikan identitas atau apa. Bahkan kalau kamu jualan di pinggir jalan, seberapa miskin pun, aku nggak peduli. Aku beneran cinta sama kamu.
Ayo kita bertaruh. Kalau daun terakhir itu, berarti nggak cerai. Ya kita nggak cerai. Kamu serius? Nggak cerai. Lihat. Kayaknya Tuhan juga nggak mau kita cerai. Kamu kekanak-kanakan banget. Anci. Aku nggak bakal nyerah. Aku rasa masalah ini aku perlu pertimbangkan lagi. Ini apaan sih? Makan. Aku kan udah bilang kemarin, kita perlu saling memberi waktu buat tenang. Aku juga nggak buru-buru cerai sama kamu. Kenapa harus ajak tempat ini sih? Makan kue dulu aja. Tempat ini adalah tempat paling susah dipesan. Dan paling terkenal buat pasangan di Jiangcheng. Tempat duduk pasangan. Aku sudah mempersiapkan ini sehari sebelumnya. Aku menyuruh orang untuk menata tempat ini. Menjadi tempat yang cocok untuk melamar. Lamaran. Anci. Aku tidak ingin menunggu lagi. Pernikahan kita harus tetap berlanjut. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Kamu tidak bisa menolakku. Kamu pikir kamu mengajakku makan makanan terakhir? Jangan-jangan kamu kuno sekali menaruh cincin di dalam kue. Ya, kamu tidak menemukannya. Ah, aku mungkin baru saja menelannya. Kamu membohongiku. Tidak. Aku serius. Kita harus mengadakan pernikahan. Sertifikat cerai itu. Ibuku membohongiku. Kita belum bercerai. Kita masih suami istri. Ini adalah Ocean Heart satu-satunya di dunia. Kapan kamu memakainya padaku? Ketika aku menciummu. Ji Jinghi, kamu benar-benar berpikir bahwa di antara kita ada cinta. Meskipun kamu adalah musuh bebuyutanku, tapi aku menemukan orang yang paling mengerti aku. Juga kamu. Jika benci yang ekstrim bisa berubah menjadi cinta, maka perasaanku terhadap Xiao Cheng, perasaan itu juga cintakan. Dan aku padamu adalah normal, murni, cinta yang bersih. Lalu bagaimana menurutmu saat kita pertama kali bertemu di pelelangan dengan mengenakan topeng? Apa pendapatmu tentangku? Aku pikir kamu hebat. Sangat mirip dengan orang yang kucintai, Cheng Anci. Bahkan, aku berharap Cheng Zong itu adalah kamu. Sebenarnya waktu itu saat aku marah padamu, aku juga marah pada diriku sendiri. Aku membuatmu berputar-putar. Apakah kamu tidak keberatan dan tidak Aku marah? mencintaimu. Tidak peduli siapa dirimu. Maukah kamu menikah denganku? Tunggu, Apa yang terjadi? apa kita tidak termasuk dalam perzinahan? Meskipun kita masing-masing memiliki beberapa identitas, tapi itu tetap kita sendiri. Benar kan? Selama itu kamu bagaimanapun boleh. Istriku. Aku mencintaimu. Karena kita sudah bertahan seperti ini begitu lama, maka lebih baik kita tidak membuka identitas tetap seperti ini. Karena aku merasa ibumu agak galak. Aku lebih baik tidak pulang dulu. Mari kita tinggal di luar dulu ya. Baik. Semuanya terserah kamu. Sayang.
Lihat, Suamiku, aku membelikanmu kaki babi favoritmu. kenapa setiap hari makan enak-enak? Mahal kan? Kamu masih bekerja sebagai sopir di luar. Hasilnya tidak mudah. Kamu sudah hampir melahirkan. Tentu saja aku harus memberimu nutrisi yang baik. Baik. Aku akan masak. Kamu duduk saja di sini. Aku yang akan masak. Tidak usah. Kamu sudah sibuk seharian. Lebih baik aku saja. Aku lelah sedikit tidak apa-apa. Yang penting, jangan sampai anak kita lelah. Setengah tahun ini, aku sudah belajar banyak masakan baru. Kemampuan memasakku bisa dibilang sedikit meningkat. Kamu yakin tidak ingin mencoba? Baiklah. Aku akan mencicipinya. Tunggu saja. Mendengar dari dokter pemeriksaan kehamilan, Nyonya muda mengandung anak kembar. Tanggal persalinan sudah dekat. Kedua anaknya sangat sehat. Dan keduanya laki-laki. Keluarga Ji, kali ini akan memiliki 2 anak laki-laki kecil lagi. Anak-anak keluarga Ji, bagaimana bisa lahir di luar? Ayo, saatnya menjemput tuan muda. Pulang dengan Nyonya muda. Makanan sudah siap sayang. Ayo makan. Datang. Bagaimana? Kelihatannya enak sekali. Suamiku benar-benar semakin hebat. Ayo. Ambil 1 kaki babi. Ambil sedikit kentang goreng. Telur goreng. Ambil sedikit. Sekarang ini waktunya. Kamu harus makan lebih banyak. Lumayan. Keahlianmu sudah bisa menjadi koki besar. Besok ganti profesi. Jadi koki. Ambil lagi ini. Kamu juga makan sedikit. Kamu makan. Ini. Ini kolagen. Siapa yang akan datang sekarang? Sayang, aku buka pintu dulu. Selamat tuan muda. Ibu. Kamu ngapain? Kamu sudah di luar, berkeliaran setengah tahun. Sudah waktunya. Pulang. Aku baik-baik saja di sini. Aku tidak pulang. Bisnis keluarga Ji yang besar. Kamu serahkan ke ibu. 1 orang mengurus. Ya tuan muda. Selama kamu tidak ada, bisnis perusahaan banyak yang terbengkalai. Banyak hal yang menumpuk. Kamu harus kembali mengurus. Ada apa? Ibu. Anci hampir melahirkan. Aku akan menemaninya. Gak ada waktu buat pulang. Kamu Salman pindah aja ke rumah Ji. Kan gampang, di rumah kan banyak orang. Masa sih gak bisa ngurusin istrimu? Ini. Kamu harus lihat gimana Anci. Anci, dulu mama salah. Jangan dimasukin hati ya. Kamu kan menantu baik keluarga Ji. Kamu sama Jinghi. Pulang aja yuk. Apalagi, kamu kan ada Cheng Group yang perlu diurus juga. Ini. Mama janji, gak bakal buat aturan yang bikin kamu tertekan. Kalian mau hidup gimana? Ya gitu aja. Mau ngapain? Mama gak ikut campur. Anci, setuju dong sama mama. Keluarga Ji, bener-bener seneng sama kamu. Asal kamu mau masuk pintu rumah Ji, kamu suruh mama. Ngapain aja boleh. Emma. Kamu biarin aku sama Anci. Bicara dulu. Ya. Anci, Bicara dulu. Oke. Mama udah rendah hati gini. Kamu gimana? Terus kamu? Mau pulang gak? Aku rasa. Ini tergantung kamu. Kalau kita pulang, pasti jadi berita besar. Membentuk milik kita. Headline eksklusif. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjagamu. Di mana kamu? Di sanalah aku. Dimanapun kamu berada. Itulah rumahku. Baik.